Siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Alexander Jenal Suri, NPM 33230067. Baik, soal pertama, jelaskan apa yang Anda ketahui tentang PISA dan TIMSS dalam mengukur prestasi siswa internasional. Jawab. Poin yang pertama, PISA atau Program for International Student Assessment dan TIMSS atau Trends in International Mathematics and Science Study adalah dua program evaluasi yang digunakan untuk mengukur prestasi siswa internasional di bidang pendidikan. Berikut penjelasan singkat tentang kebudayaan. Yang pertama, PISA adalah program yang diselenggarakan oleh OECD atau Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi dan fokus pada kemampuan siswa dalam literasi matematika dan sains. PISA mengukur kemampuan siswa dalam menerapkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam situasi dunia nyata. Tes PISA tidak hanya mengukur pengetahuan, tetapi juga kemampuan analitis, pemecahan masalah, dan kemampuan berpikir kritis. Hasil PISA digunakan untuk membandingkan kinerja siswa dari berbagai negara dan mengidentifikasi tren pendidikan global. Baik, yang kedua, TIMSS adalah studi internasional yang dilakukan oleh IEA atau Asosiasi Evaluasi Pendidikan Internasional dan fokus pada penilaian kemampuan matematika dan sains siswa. TIMSS lebih berfokus pada pemahaman konsep dan pengetahuan dasar di bidang matematika dan sains. Ini memberikan pemahaman tentang bagaimana kurikulum matematika dan sains berbagai negara berdampak pada kinerja siswa. TIMSS juga memungkinkan perbandingan antara negara dalam hal prestasi matematika dan sains siswa. Kedua program ini memberikan wawasan penting tentang prestasi siswa di seluruh dunia dan membantu negara-negara untuk memahami sejauh mana sistem pendidikan mereka efektif dalam mempersiapkan siswa untuk tantangan global. Soal yang kedua, bagaimana prosedur atau mekanisme PISA dan TIMSS? Jawab. Prosedur atau mekanisme PISA atau Program for International Student Assessment dan TIMSS Trends International Mathematics and Science Study dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, PISA, seleksi negara. Negara-negara yang yang pertama, PISA, seleksi negara. Negara-negara yang berpartisipasi dalam PISA mendaftar untuk pengukuran. Biasanya sejumlah negara dan wilayah berpartisipasi setiap 3 tahun. Desain dan pengembangan instrumen. OECO bekerja sama dengan negara-negara peserta untuk mengembangkan tes dan kuesioner yang sesuai dengan tujuan PISA yang mencangkup literasi, matematika, dan sains. Pelaksanaan tes. Siswa-siswa dari sekolah yang mewakili populer di negara peserta mengikuti tes PISA dalam bahasa mereka sendiri. Tes ini biasanya dilakukan dalam 1 hari. Kuesioner siswa dan sekolah. Selain tes, siswa juga mengisi kuesioner yang mengumpulkan informasi tentang latar belakang mereka serta kuesioner yang diisi oleh kepala sekolah tentang sekolah dan kurikulum. Penilaian dan analisis. Hasil tes dan kuesioner dikumpulkan dan dianalisis untuk menghasilkan laporan yang mencangkup prestasi siswa dan faktor-faktor terkait lainnya. 2. TIMSS. Yang pertama, seleksi negara. Negara-negara yang berpartisipasi dalam TIMSS mendaftar untuk studi tersebut. TIMSS diadakan lebih jarang daripada PISA, biasanya setiap 4 tahun
desain dan pengembangan instrumen. IEA bekerja sama dengan negara-negara peserta untuk mengembangkan tes matematika dan sains yang sesuai dengan tujuan TIMSS. Analisis data. Hasil tes dikumpulkan, dianalisis, dan disusun dalam laporan yang membandingkan prestasi siswa antara negara peserta. Kedua program ini melibatkan kerjasama antara negara-negara peserta, organisasi yang mengolah studi atau OECD untuk PISA dan IFA untuk TIMSS, serta penggunaan metode untuk TIMSS serta penggunaan metode statistik yang kuat untuk menghasilkan laporan yang akur dan berdaya guna. Ketiga, bagaimana hasil PISA dan TIMSS Indonesia selama 18 tahun terakhir, gambarkan dalam bentuk grafik dan penjelasan. Baik, yang pertama, PISA atau Program for International Student Assessment. Yang pertama, PISA adalah sebuah survei yang mengukur kemampuan siswa di berbagai dalam membaca, matematika, dan sains. Indonesia telah berpartisipasi dalam PISA sejak tahun 2000, 2003, 2006, 2009, 2012, 2015, dan terakhir pada 2018. Hasil PISA di Indonesia cenderung di bawah rata-rata global, khususnya dalam matematika dan sains. TIMSS atau Trends in International Mathematical and Sciences Study. Yang pertama, TIMSS adalah penelitian yang mengukur kemampuan siswa dalam matematika dan sains. Indonesia telah berpartisipasi dalam TIMSS pada berbagai siklus, termasuk 1999, 2003, 2007, 2011, dan 2015. Secara umum, hasil TIMSS Indonesia juga menunjukkan peringkat yang lebih indah daripada rata-rata global, meskipun ada variasi dalam hasil setiap siklusnya. Kedua, penelitian ini menunjukkan tantangan dalam sistem pendidikan Indonesia dan upaya untuk terus memperbaiki kualitas pendidikan di negara-negara ini. 4. Bagaimana perbandingan hasil PISA dan TIMSS di Indonesia dengan negara lainnya di dunia? Jawab. Yang pertama, PISA. Secara konsisten, Indonesia menduduki peringkat di bawah rata-rata global dalam matematika, sains, dan membaca. Yang kedua, negara-negara maju seperti Singapura, Jepang, dan Kanada secara rutin menduduki teratas dalam ketiga aspek tersebut. Indonesia seringkali berada di antara, tengah, hinawah, bawah, walaupun ada beberapa perbaikan seiring berjalannya waktu. TIMSS. Yang pertama, hasil TIMSS juga menunjukkan bahwa Indonesia berada di bawah rata-rata global dalam matematika dan sains. Negara-negara dengan sistem pendidikan yang kuat seperti Singapura, Jepang, dan Korea Selatan peringkat atas dalam matematika dan sains di TIMSS. Indonesia seringkali menempati peringkat yang lebih rendah dalam perbandingan dengan sebagian besar negara-negara peserta TIMSS. Perbandingan ini menunjukkan bahwa ada perbedaan dalam kualitas pendidikan antara Indonesia dan negara-negara maju. Negara-negara dengan pendidikan yang lebih baik biasanya memiliki sumber daya, pendekatan pendidikan, dan kurikulum yang lebih kuat. Soal yang kelima, menurut Anda mengapa hasilnya PISA dan TIMSS seperti pada nomor 3 dan 4? Jawab. Hasil PISA atau Program for International Student Assessment dan TIMSS Trends in International Mathematics and Sciences Study bisa bervariasi tergantung pada berbagai faktor termasuk pendidikan budaya, kebijakan pendidikan, dan faktor sosioekonomi di setiap negara. Sekian dan terima kasih.